Sebelumnya kita telah membahas 4 jenis pengujian yang dilakukan auditor untuk menangkapi risiko salah satu material. Pertanyaan kemudian adalah, apakah semua jenis pengujian itu harus dilakukan secara bersama-sama? Atau auditor bisa memilih berdasarkan situasi? Jawaban atas pertanyaan itu akan saya uraikan dalam video berikut. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bisa melihat hubungan antara 4 jenis pengujian tadi dengan tipikal bukti atau jenis bukti yang diperlukan atau yang diperoleh terkait dengan 4 pengujian tersebut. Nah, di sini Anda bisa melihat ya, di sebelah kiri itu prosedur auditnya meliputi test of controls tadi, kemudian yang kedua substantive test of transactions, yang ketiga substantive analytical procedure, dan terakhir test of details of balances. Nah, di kanan atas itu ada tipikal bukti atau jenis bukti, mulai dari physical examination, eksaminasi fisik, ya, pengujian fisik, konfirmasi, inspeksi, observasi, tanya jawab dengan klien atau inquiries of the client, kemudian re-performance, analytical procedure, dan recalculation, menghitung kembali. Nah, untuk test of control, tipikal bukti yang diperlukan itu adalah inspeksi, observasi, inquiries, dan re-performance. Artinya apa? Test of control itu bisa dilakukan dengan 4 cara tadi, atau 4 bukti tadi. Untuk bisa melakukan pengujian pengendalian, auditor harus melakukan inspeksi, kemudian pengamatan atau observasi, tanya jawab, dan melakukan kembali atau re-performance. Kemudian untuk substantive test of transactions, itu bisa dilakukan dengan inspeksi, kemudian inquiries, re-performance, dan recalculation, menghitung kembali. Lalu untuk analytical procedures, itu hanya dapat dilakukan dengan inquiries, ya, tanya ke klien, dan juga analytical procedures, ya, sesuai dengan jenis tesnya, maka tesnya harus dilakukan dengan membanding-bandingkan angka atau data non finansial dengan angka, gitu kan. Nah, yang terakhir, ini hampir semua bukti atau prosedur bisa dilakukan atau diperoleh, ya, kecuali 2, ya, observasi dan analytical procedures. Jadi test of details of balances atau pengujian rincian saldo itu bisa diperoleh dengan pengujian fisik, ya. Contoh tadi misalnya persediaan, kita dihitung fisiknya berapa. Kemudian piutang itu bisa konfirmasi, bisa juga dengan inspeksi, ya, untuk melihat saldo akun tertentu, gitu. Kemudian tanya jawab juga bisa, ya. Kemudian re-performance, menghitung kembali, melakukan kembali prosedur yang dilakukan oleh klien, dan yang terakhir adalah recalculation. Kalau klien punya dasar perhitungan, coba dihitung lagi oleh auditor. Maka ini namanya recalculation. Nah, sekarang yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan pelaksanaan pengujian substantif, ya, dan pengujian pengendalian itu adalah biaya. Di sini setiap jenis bukti atau prosedur yang dilakukan itu memerlukan biaya yang berbeda. Nah, kalau diukur, ya, diurutkan begitu dari yang murah sampai ke yang mahal, itu terlihat sebagai berikut. Yang pertama, yang paling murah adalah prosedur analitis substantif. Kenapa paling murah? Ya karena cuma membanding-bandingkan data, angka. Kalaupun data tidak ada, itu bisa tanya
ya, itu murah, datanya available, ada, tersedia. Kemudian agak mahal, prosedur penilaian risiko, termasuk prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal. Ya, ini memerlukan upaya yang lebih berat ya daripada sekedar untuk bandingkan. Kemudian pengujian pengendalian, ya, lebih mahal dari prosedur penilaian risiko. Yang keempat, pengujian substantif atas transaksi. Ya. Dan yang terakhir paling mahal adalah pengujian rincian saldo. Kalau Anda ingat tabel tadi, pengujian rincian atas saldo itu bisa ditempuh dengan berbagai jenis bukti. Dan kemungkinan auditor akan menempuh beberapa cara sekaligus ya untuk memastikan satu saldo. Maka di sini adalah prosedur paling mahal ya, pengujian rincian saldo itu. Nah, ini kalau kita bicara mengenai biaya terkait untuk mengumpulkan bukti. Jadi auditor tidak bebas memilih bukti mana saja karena berpikir soal biaya. Kembali lagi bahwa kantor akuntan itu kalau kita lihat dari perspektif bisnis, mereka juga harus berhemat, tetapi dengan kualitas yang bagus. Kalau dia mahal cara untuk membuat bukti, maka jasanya juga akan tidak laku. Kurang lebih. Nah, sekarang coba kita lihat ya, hubungan antara test of controls dan substantive test. Apa sih hubungannya? Sebenarnya kalau kita lihat bagian ini, ya test of control itu mendalui substantive test sebenarnya. Test of control dilakukan untuk menilai risiko salah saji, ya, memberikan dukungan ya, mengenai indikasi salah saji. Nah, penyimpangannya nanti kalau ditemukan itu disebut sebagai control test deviation, penyimpangan pengendalian. Nah, sedangkan substantive test itu dilakukan untuk membuktikan salah saji yang ditemukan pada saat test of control. Sebenarnya ini merupakan follow up ya, tindak lanjut dari hasil pengujian pengendalian. Nah, di sini kalau ketemu penyimpangan, maka itu namanya misstatement atau salah saji. Nah, ini yang jadi sentral dalam hal pembuatan keputusan mengenai opini tadi nanti ya pada waktu laporan pembuatan laporan audit. Jadi demikian ya hubungan antara pengujian pengendalian dan substantif test. Kedua saling berhubungan karena merupakan sequence kegiatan. Kalau dilihat tes kontrol itu dilakukan untuk membuktikan keefektifan pengendalian internal yang didalui oleh penilaian atas risiko pengendalian. Ya. Kalau hasil pengujiannya ini menemukan penyimpangan gitu, ya, maka dinamakan control test deviation dan itu dilanjutkan dengan pengujian substantif kalau seandainya memang itu mengindikasikan adanya kelemahan pengendalian yang signifikan. Yang di sini kalau substantif itu hasilnya adalah misstatement. Nah, sekarang kita coba lihat nih di antara pengujian substantif itu sendiri. Ini coba kita lihat hubungan antara prosedur analitis substantif ya, dengan prosedur analitis lainnya. Jadi Anda masih ingat ya bahwa prosedur substantif itu ada 3. Satu, substantif tes untuk transaksi. Kedua, substantif tes untuk saldo atau pengujian rinci saldo. Dan yang ketiga, pengujian prosedur analitis substantif. Nah, sekarang kita membandingkan antara substantif dengan prosedur analitis substantif dengan substantif tes ya, tadi untuk transaksi dan saldo.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, nah, tujuan untuk prosedur anti substantif itu adalah mengindikasikan kemungkinan salah satu, karena ada fluktuasi yang tidak biasa. Jadi kalaupun ada hasil, ya, auditor hanya bisa mengindikasikan jangan-jangan ini ada salah satu, karena jumlahnya kok langsung naik misalnya. Itu cuma indikasi saja. Nah, untuk membuktikan indikasi itu, maka dilakukan substantif tes untuk transaksi dan saldonya. Misalnya dari substantif analisis substantif, ya, itu diketahui misalnya kenaikan piutang kok drastis sekali naiknya, 2 kali lipat. Apakah terjadi peningkatan penjualan yang signifikan? Maka, nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka auditor melakukan substantif tes untuk transaksi. Dicek tuh transaksinya, benar enggak memang ada kenaikan. Sales tahun lalu berapa, sales ini berapa. Nah, dari bulan notice, kita coba lihat kenaikannya. Apakah memang ini sebagian besar merupakan penjualan kredit atau bagaimana? Ini dibuktikan dengan substantif itu. Kalau akhirnya ketemu, oh ternyata memang benar kenaikannya karena banyak kredit misalnya. Atau sebaliknya, ternyata banyak cash-nya nih, kreditnya sedikit. Lalu kenapa piutangnya naik drastis? Nah, ini mungkin jadi indikasi salah saji. Ya. Ini kira-kira hubungan antara substantif, prosedur analisis substantif dengan substantif tes. Nah, sekarang coba kita lihat trade-off, ya, antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Jadi ini bicara soal apa yang dikorbankan kalau melakukan salah satu pengujian itu. Nah, di sini bisa digambarkan dengan sebuah grafik. Gambar ini sebenarnya menjelaskan pada kita, ya, hubungan antara pengujian pengendalian dan substantif tes dalam katanya untuk mencapai audit assurance, ya, dan pertimbangan mengenai keefektifan pengendalian internal. Di situ ada 2 warna, ya, dalam gambar itu ada warna hijau muda dan warna putih. Yang hijau muda yang di atas itu adalah terkait dengan audit assurance yang diperoleh dari control risk assessment dan test of control. Kemudian yang putih adalah audit assurance yang diperoleh dari substantif test. Nah, sekarang coba kita lihat di sini ada 3 titik, ya, A, B, dan C. Lalu nanti ada level pengendalian C1, C2, dan C3. Kita lihat pertama yang posisi A. Di posisi A itu, kalau kita lihat porsi audit assurance from substantive test itu maksimal. Artinya sepenuhnya dilakukan secara substantif. Bila ingin mencapai acceptable audit assurance, ya, maka auditor harus melakukan substantif test sepenuhnya di sini. Nah, yang B itu untuk bisa mencapai acceptable assurance, auditor harus mengkombinasikan, ya, perolehan assurance itu dari control risk assessment dan test of control dan audit assurance from substantive test. Artinya apa? Di situ harus imbang. Penilaian risiko pengendalian dan pengujian pengendalian, ya, serta pelaksanaan substantif test. Ya. Ya. Auditor harus melakukan keduanya supaya bisa mencapai acceptable assurance, ya, yang maksimal. Nah, sekarang untuk skenario yang berada pada titik C.
Nah, di sana ada C1, C2, C3. Ketika kita berada pada C1, itu artinya auditor memperoleh audit assurance hanya dari substantif test. Sisanya yang terkait dengan pengendalian, auditor mengandalkan sepenuhnya pada pengendalian klien. Artinya pengujian pengendalian tidak dilakukan. Ya, kalau kita lihat derajatnya di sini, kalau level C1 ya berarti audit assurance-nya tidak maksimal sebenarnya. Pada C2, auditor tuh mengendalikan sebagian dari pengendalian. Ya. Jadi pada titik 2 itu auditor melakukan sebagian tes pengendalian. Ya. Sedangkan untuk posisi C3, auditor ya melakukan pengujian pengendalian sepenuhnya, ya, karena tidak percaya atau tidak yang meyakini ya, pengendalian yang diterapkan di entitas. Jadi dengan pilihan ini akan tergambar ya. Ketika auditor melakukan C1 atau dalam posisi C1, C2 atau C3 itu dampaknya akan dapat dilihat pada nanti seberapa tinggi audit assurance-nya. Kira-kira demikian.